Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, saya percaya perkenanan Tuhan saja memungkinkan kita bisa ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah akan menjadi renungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Titus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita rajin berbuat baik. Kita umat yang sudah Dia tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita sudah dibebaskan dari kejahatan dan kita dikuduskan bagi Kristus menjadi suatu umat kepunyaannya sendiri. Untuk apa? Supaya kita menjadi umat yang rajin berbuat baik. Sudah barang tentu ketika kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terang, maka sesungguhnya salah satu ciri dari umat yang sudah berpindah dari gelap kepada terang, pasti dia akan senang berbuat kebaikan. Dia akan senang berbuat hal yang baik, bahkan dia rajin berbuat baik. Jadi firman Allah hari ini tidak hanya sekedar mengajarkan kita supaya kita berbuat baik, tetapi ada tekanan di situ yaitu rajin berbuat baik. Yang namanya rajin itu berarti bahwa secara terus-menerus, secara kontinu, kita terus mengusahakan dalam hidup kita, seperti kita rajin bekerja, tidak mengenal lelah, demikian juga kita rajin berbuat baik kepada sesama kita, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Rajin berbuat baik tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat, apakah suku, agama, atau bentuk apapun. Artinya bahwa kepada siapapun kita terus belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita rajin berbuat baik. Kenapa kita harus rajin berbuat baik? Kenapa kita harus rajin untuk selalu melakukan kebaikan? Ya karena memang kita sudah ditebus untuk itu. Kita dikuduskan, dibebaskan dari segala kejahatan, supaya kita rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik bukan supaya kita ditebus atau dibebaskan. Tapi karena kita sudah dibebaskan, karena kita sudah dikuduskan, sama artinya dengan karena kita sudah diselamatkan, sebagai wujud syukur kita, kita rajin berbuat baik. Jadi rajin berbuat baik bukan supaya masuk surga. Tapi karena kita sebagai umat yang sudah dikuduskan, sudah ditebus, itu berarti bahwa kita sudah memiliki jaminan garansi untuk kita masuk surga. Karena itu sebagai wujud syukur kita, mari kita sebagai umat menjadi umat yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik bukan hanya karena dari sisi posisi kita, tapi kenapa kita harus rajin berbuat baik? Karena kehidupan kita ini diatur oleh dua hukum penting. Yang pertama adalah hukum sebab akibat. Kenapa ada akibat? Pasti ada sebab. Kalau sebabnya baik, pasti akibatnya baik. Kalau sebabnya tidak baik, pasti akibatnya juga akan tidak baik. Kalau sebabnya kita rajin berbuat baik, maka akibatnya juga kita akan banyak mengalami kebaikan itu. Jadi bagaimana kehidupan kita sesungguhnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana kita berbuat kebaikan bagi sesama kita. Jadi karena kita ada pada hukum sebab akibat, maka mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus menata hidup kita. Kita terus membentuk diri kita, menjadikan
rajin berbuat baik itu sebagai habitat kita, sebagai habits kita yang terus-menerus kita buat dan kita lakukan. Karena apa yang kita sebabnya, akibatnya juga akan seperti itu. Yang kedua, kita bukan hanya diatur oleh hukum sebab akibat, tapi kita juga diatur oleh hukum tabur tuai. Kalau kita menanam jagung, pasti menuai jagung. Menanam padi, pasti menuai padi. Menanam kebaikan juga pasti kita akan menuai kebaikan. Jadi bisa dibayangkan hidup kita ini kalau kita terus menabur, rajin berbuat baik, maka kita akan banyak menuai kebaikan itu juga. Seringkali ada sesuatu yang paradoks dalam hidup kita. Kita berdoa, kita berjuang, kita bergumul supaya kita memiliki kehidupan yang baik, masa depan yang baik. Dan itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mengharapkan hal yang baik sementara kita menabur yang tidak baik. Bagaimana kita ingin menuai kebaikan sementara yang kita tanam adalah ketidakbaikan? Itu tidak logis dan itu tidak bisa diterima. Tetapi yang sangat logis dan masuk akal adalah kalau kita sudah rajin berbuat kebaikan, itu berarti kita sudah banyak menanam kebaikan. Maka pastilah juga kita akan menuai banyak kebaikan itu. Ini hukum alam yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita bentuk diri kita, kita bangun diri kita, kita tempa diri kita, supaya dalam kehidupan kita ini, kita terus mengusahakan kebaikan itu bagi sesama kita. Kita terus mencari celah di mana kita bisa berbuat kebaikan bagi orang lain. Sebagai umat kita diingatkan apa yang harus saya buat dan lakukan untuk perbuatan baik kepada sesama kita. Sehingga rajin berbuat baik itu menjadi habitat kita sebagai umat. Rajin berbuat baik itu menjadi habits kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah rajin berbuat kebaikan, pastilah kita juga akan menuai banyak kebaikan itu. Seringkali kita terlalu banyak berdoa untuk kehidupan kita yang baik di masa yang akan datang. Dan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah Anda banyak berdoa untuk menerima, untuk punya kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Tapi Anda malas berbuat kebaikan. Anda tidak senang berbuat kebaikan. Itu tidak bisa. Lebih baik kita banyak berbuat kebaikan. Banyak rajin berbuat kebaikan kepada sesama kita. Maka saya percaya apa yang Anda tanam, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jadi kalau kita sudah banyak berdoa untuk kebaikan kita, kehidupan kita yang baik di masa yang akan datang, disertai lagi dengan kita sebagai umat yang rajin berbuat baik, maka sempurnalah kehidupan itu. Paripurnalah suatu kehidupan itu. Tetapi menjadi paradoks, pro kontra, kita banyak berdoa untuk kita memiliki kehidupan yang baik. Di sisi yang lain kita banyak berbuat kejahatan kepada sesama kita. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Tapi saya percaya ketika kita rajin berbuat kebaikan bagi sesama, diimbangi lagi dengan kita rajin berdoa untuk masa depan yang baik, maka saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita itu akan terwujud. Jadi sebagai umat, mari kita batinkan dalam hati kita. Mari kita tanamkan itu dalam batin kita. Mari kita buat itu menjadi suatu komitmen, tekad kita yang membara. Saya mau rajin berbuat baik.
maka saya percaya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa sebab yang kita buat, maka akibatnya juga itu yang akan terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi sesungguhnya kehidupan ini sangat simpel dan sangat sederhana saja. Mari kita belajar menjadi umat yang rajin berbuat baik. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Diberkatilah umat-Mu yang mendengarkannya, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Dan berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan. Yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita dengan firman.